Muhammad Taufani Muslihudin, anak ketiga dari 4 bersaudara, pasangan suami istri Sukran dan Bayasari, warga Jalan Kejawi, Permai, Mangkurawang, Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Keluarga besar Taufani memang terlahir dari keluarga pecinta bola. Pasalnya, ayah Taufani, Zukran, kerap bermain bola saat Taufani usia 10 tahun di Tenggarong, dan Taufani sudah dilatih dan juga diberi pendidikan dasar sepak bola. Rasa bangga bercampur haru, inilah yang dirasakan ayah dari Taufani Muslihudin usai melihat anaknya mencetak gol kemenangan dan mengantarkan timnas Indonesia ke babak final SEA Games 2023 di Kamboja. Dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, Indonesia bisa melangkah ke final. Ibunda Taufani pun selalu mendukung dengan motivasi dan doa agar Taufani semangat memperjuangkan tim Indonesia untuk meraih kemenangan di SEA Games 2023. Taufani, Mama selalu mendoakan yang terbaik buat menang. Jelang pertandingan final sepak bola SEA Games Kamboja, orang tua Taufani tidak henti berdoa serta berharap anaknya bisa mengantar tim Indonesia menjadi juara dan mempersembahkan medali emas SEA Games bagi Indonesia. Ya, Garuda Muda pasti bisa untuk menunjukkan kemampuannya malam hari ini pemirsa di laga final SEA Games yang nanti akan bertemu dengan Thailand. Dan untuk membahasnya lebih menarik lagi, lebih seru lagi, sudah bergabung bersama kita siang hari ini ada seorang pecinta bola, sportcaster yang tidak asing juga pasti untuk pemirsa. Ada Kak Intan sama Madina, apa kabar Kak? Baik. Sehat ya? Sehat kan gimana? Sehat juga. Sehat Harus semangat dong ya. dong untuk nanti kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang bareng timnas U22 ya Kak. Iya, Dan harus optimis ya kita harus ya. optimis. Dan juga sudah terhubung secara virtual ada Pak Zukran, ayah dari pemain timnas U22 dari Taufani Muslihudin. Selamat siang. Baik, dan juga sudah bergabung ada Pak Sariman, ayah dari striker timnas U22 dari Ramadan Sananta. Selamat siang Pak Sariman. Selamat siang, Bu. Ya, semangat ya Pak untuk menyambut nanti mendukung anaknya berlaga nanti malam. Ya siap, Bu. Kami semua dari Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri berharap dan mengiring doa supaya tim Indonesia dapat menjawab tantangan penantian selama 32 tahun Indonesia mengharapkan emas. Mudah-mudahan lewat timnas kali ini Indonesia dapat memenuhi harapan semua masyarakat Kabupaten Lingga dan Indonesia pada umumnya. Amin. Kita sama-sama ikut berdoa semuanya ya Pak Sariman ya untuk anak Bapak dan juga rekan-rekannya nanti untuk berjuang nanti malam. Tapi saya mau ke Kak Intan dulu juga. Kak Intan, kalau Kak Intan sendiri yang udah ngikutin pasti ya bagaimana perjalanannya. Apa sih sebenarnya Kak yang membuat dan bisa mengantarkan Indonesia akhirnya sampai final nanti malam? Sampai final tadi malam ya. Yang pertama ini adalah kejelian dari pelatih pastinya Coach Indra Safri dalam memilih pemain yang dibawa ke SEA Games dan juga menempatkan pemain-pemain siapa yang siap untuk menjadi starting 11 di setiap pertandingannya. Dan juga saya melihat gimana pemain-pemain Indonesia ini sangat bermain kreatif ya. Mereka selalu bisa menciptakan peluang, bisa mencetak banyak gol. Kita tahu perjalanan Indonesia dari selama fase grup ini mereka mampu mencetak banyak sekali gol, bahkan sampai ke semifinal kemarin sudah ada 11 gol ya. 5-0, 3-0 dan 3-2 dan juga 2-1 pada saat menghadapi Kamboja dan terakhir kemarin 3-2 ya menghadapi Vietnam. Dan ini kita bisa melihat bagaimana kolektivitas dan juga semangat dari pemain-pemain Indonesia yang tidak kenal lelah sampai menit-menit akhir. Bahkan kemarin Taufani ya menjadi pencetak gol penyelamat waktu menghadapi Vietnam kemarin di babak semifinal. Dan ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan adik-adik kita yang tidak kenal lelah dan juga mereka bisa tadi aku bilang ya bermain kreatif, menciptakan banyak peluang di setiap gamesnya dan juga menguasai permainan. Walaupun dan kemarin terakhir hebatnya saat menghadapi Vietnam mereka kan sempat harus
10 pemain kan Iya, melawan Vietnam, dan ini akhirnya mereka tetap bisa mencetak gol tambahan dari Taufani di injury time. Itu kan melihat bagaimana perjuangan mereka, kepercayaan diri mereka yang sangat besar dalam menghadapi SEA Games kali ini, dan saya yakin mereka siap, dan itu semua yang membawa mereka pada akhirnya sampai bisa di final kali ini menghadapi Thailand. Luar biasa. Kita lihat juga lagi coba sama Pak Syariman. Pak Syariman, kalau bicara soal bagaimana perjalanan anak Bapak untuk sampai di titik ini di final nanti malam, Pak, Ramadan ini suka cerita-cerita nggak sih Pak Syariman? Kurang jelas Bu suaranya. Selama ini Ramadan Sananta gimana Pak? Suka cerita-cerita, curhat ke Bapak mengenai persiapannya di SEA Games ini sampai akhirnya nanti malam akan final? Ya insya Allah komunikasi selama ini setiap beliau mau turun ke stadion, beliau selalu meminta doa dan restu. Harapan mudah-mudahan setiap langkah dan gerak-gerik mempersembahkan yang terbaik. Insya Allah kami selaku orang tua turut bangga dan tanpa dugaan, tanpa ya kuasa Tuhan sehingga mengantar beliau sehingga terpilih dan masuk ke dalam timnas. Selain itu juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Coach Indra Safri yang telah bersusah payah membina, menggembleng tim Indonesia sampai ke detik ini. Oke, kalau terakhir komunikasi kapan sih Pak dengan Ramadan? Tadi siang juga beliau juga tetap menutupkan berharap agar kami selain saya orang tua berharap kepada sahabat, keluarga, tokoh dan masyarakat agar dapat mendukung insya Allah, tidak mendahului bahasa Tuhan, insya Allah Indonesia pasti bisa. Oke, kalau tadi siang, amin. Kalau tadi siang terakhir komunikasi dengan putra Bapak, yang disampaikan apa Pak oleh putranya? Ya tidak ada kata lain, dia minta restu dan mohon doa supaya dijauhin dari cedera dan Indonesia bisa berhasil menggiring emas, membawa emas kembali itu. Oke, luar biasa, restu dari orang tua ternyata selalu menjadi hal yang penting ya Kak Intan ya. Tapi pasti. juga selain kita bicara restu orang tua, restu dan doa masyarakat Indonesia juga, tim Thailand ini kan juga tim yang kuat ya Kak. Itu dia. Yang perlu diwaspadai apa Kak Intan? Ya emang sulit banget ya kalau kita berbicara mengenai Indonesia menghadapi Thailand. Mungkin kita semua tahu ya sejarah Indonesia menghadapi Thailand juga nggak mulus-mulus banget dan tidak mudah gitu ya. Dari 6 pertandingan terakhir bahkan Indonesia cuma bisa seri sekali dan juga menang 1 kali. Itu juga waktu itu di tahun 2019 ya, menang di 2022 kemarin Indonesia harus kalah ya dari Thailand itu juga di semifinal kalau saya tidak salah ingat. Nah ini mungkin yang harus diwaspadai dari Thailand. Ini kan kita tahu Thailand juga punya pola permainan yang rapi, terus mereka juga punya postur tubuh yang tinggi. Ini harus diwaspadai, artinya kalau punya postur tinggi, ini umpan-umpan lambung yang harus diwaspadai Indonesia. Gimana caranya Indonesia harus bisa mengantisipasi itu semua, dan juga jangan sampai terpancing. Karena kalau dilihat dari beberapa pertandingan sampai saat ini di final, Thailand ini tipikal yang mampu banget menguasai bola. Saat mereka menguasai bola, mereka tuh bisa mengatur tempo gitu, nggak terburu-buru untuk mencetak gol ke gawang lawan, tapi mereka gimana caranya memancing pemain lawan untuk keluar dari posisinya masing-masing. Nah di saat itu tuh mereka mencari celah. Nah di situ jangan sampai Indonesia kepancing. Masalahnya Indonesia ini sering banget kepancing. Terbawa emosi gitu ya Kak ya? Terbawa emosi. Mungkin itu salah satu yang harus diwaspadai juga dari Thailand. Oke, baik. Nah, kita akan kembali nih Kak Intan coba ngobrol-ngobrol juga dengan orang tua dari pemain timnas lagi ya Kak ya. Ada bergabung Pak Zukran, ayah dari pemain timnas U22, ada dari Taufani. Selamat siang Pak Zukran. Selamat siang. Sehat, Ibu Pak? Ken, Mbak Ken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nampaknya begitu semangat nih untuk menyambut, ikut berdoa untuk anaknya dan juga teman-teman nanti malam ya Pak Zukran. Siap, kita sudah nobar nih, bersiapan sudah. Waduh, persiapannya gimana Pak? Pokoknya kita undang seluruh masyarakat, terutama teman-temannya, adik-adiknya, anak-anak SSB, pelatih-pelatihnya, kita undang pokoknya. Kita mau syukuran juga gitu. Waduh, luar biasa Baca doanya. doa selamat. Doanya selalu teriring begitu ya Pak Zukran. Tapi komunikasi terakhir dengan Taufani kapan Pak? Kemarin pagi. Oke. Kemarin pagi. Kemarin pagi, obrolannya soal apa sih Pak dengan sang putra nih terakhir? Ya, sebagai orang tua kan bangga kan. Anaknya bisa tembus ke timnas itu dan lagi debutan pertamanya. Debutan pertama juga dia di capnya
udah nyetak gol. Dan golnya juga di saat-saat dramatis gitu. Di saat-saat kita tertekan, tapi kita bisa menguasai, bisa mengambil alih situasi dan berbalik. Dan kita unggul itu. Saya bangga, saya senang, saya gembira, nggak bisa terukur lah kegembiraan saya. Anak-anak kita punya mental kuat, mental cukup baja. Gitu. Wah, saya senang, bangga. Kita sekarang ditakuti. Bukan mereka, kita yang takut sama mereka, tapi kita yang ditakuti sama yang lain gitu. Karena belajar dari pengalaman, kalau kita tertekan, pastilah kita pemainnya, tapi sekarang tidak. Kita bisa menguasai mental, kita bisa menguasai pertandingan, walaupun dalam keadaan tertekan. Saya salut sama anak-anak. Gitu. Oke, baik. Kayak Kak Intan bilang juga tadi, Taufan ini termasuk pemain yang kemarin mencetak gol pada saat melawan Vietnam tuh ya Pak ya, menentu di semifinal ya. Gimana nih Pak Sukran melihat aksinya sang putra kemarin di semifinal bisa membawa bekerja sama tentunya dengan teman-teman di tim sampai ke final? Iya, keberhasilan ini bukan hanya Taufani, ya, tapi keberhasilannya ada kekuatan tim. Taufani bisa mencetak gol di saat-saat kita lagi tertekan. Dan perasaan kita bangga, seluruh rakyat Kukar, seluruh rakyat Kalimantan, seluruh rakyat Indonesia bangga, senang, gembira, bisa menghasilkan sebuah gol yang begitu indah, begitu cantik, gol kelas dunia. Bisa disamakan dengan golnya Nani dari Portugal saat mereka berhadapan dengan Prancis di final Euro tahun berapa gitu, saya lupa. Saya ingat saya seperti itu. Oke, kalau di setiap ingin pertandingan, biasanya yang disampaikan Taufani kepada orang tua seperti apa Pak Sukran? Ya, itu apabila mereka akan berangkat ke lapangan, tentu dia telepon saya lewat video call, Bapak, Ibu, ya adik-adik, kakaknya minta izin, minta restu, minta doanya supaya kami bisa memenangkan pertandingan ini dan diberi keselamatan. Insya Allah anakku, Bapak, Mama, ya semua masyarakat yang akan mendoakan yang terbaik untuk timnas. Berjuanglah sekuat tenaga, berjuanglah demi merah putih. Kuatkanlah mental kalian di lapangan. Begitu terus kita selalu memberikan pesan dan memberikan semangat kepada Ananda Taufani. Oke, baik. Kita masih ingin dengar cerita-cerita semangat dan doa seperti apa sih yang dibawa oleh teman-teman dari Timnas U22 untuk laga nanti malam bersama dengan Pak Syariman, Pak Sukran juga dan juga Kak Intan. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, Garuda Muda pasti bisa, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangannya untuk mengetahui bagaimana antusiasme masyarakat menyambut final dari sepak bola SEA Games nanti malam pemirsa, ada rekan kami Rehana Meizia yang akan merekam dan mengcapture bagaimana kira-kira tanggapan dari masyarakat. Silakan Rehana. Halo, selamat siang Anda dan juga pemirsa. Tidak terasa bahwa malam nanti Timnas U22 Indonesia akan melawan Vietnam dalam ajang final SEA Games 2023. Nah, mengingat nantinya permainan akan sengit dan juga akan alot karena Indonesia ini sudah beberapa kali melawan Vietnam dan di hari ini akan kembali lagi memperebutkan piala ataupun medali emas dalam rangka sepak bola di tahun 2023. Lantas sebetulnya seperti apa sih pendapat dari masyarakat dan juga euforia dari masyarakat di tempat saya mengabarkan? Yuk pemirsa, mari kita akan tanya-tanya. Halo, selamat siang Pak. Namanya siapa Pak? Siang Mbak, saya dengan Dede Mbak. Oke, nih Pak, malam hari ini Timnas Indonesia akan melawan Thailand dalam rangka SEA Games 2023. Lantas seperti apa sih dan siapa yang bakal menang? Dukung siapa nih Pak? Sepastinya saya mendukung sepenuhnya dengan Garuda Muda harus menang ya. Di laga sengit ini melawan Thailand di semi puncak dalam Asian Games di tahun 2023 ini. Saya berharap Indonesia bisa meraih medali emas. Nah Pak Dede, terus prediksinya seperti apa nih nanti skornya? Akan berapa sih antara Indonesia dan juga Thailand? Untuk prediksi menurut saya kira-kira 2-1 lah untuk keunggulan Indonesia ya. Oke, boleh dong Pak disampaikan nih antusias ataupun euforia dan kesan-pesannya untuk timnas yang nanti akan bertanding di malam hari ini. Baik Mbak, dukungan saya dan harapan saya serta doa saya yang makin dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berdoa untuk timnas Garuda Muda ini memenangkan ajang bergengsi ini di Asia Games di 2023 ini. Untuk penyemangat dari saya, tim Garuda Muda
tetap semangat juara terus. Semangat ya Pak, Garuda di dadaku. Ya, lalu pemirsa kita akan bergeser sedikit nih untuk bertanya sebetulnya apalagi persiapan dari masyarakat. Halo, selamat siang Pak. Siang juga. Ya, di dalam ajang SEA Games 2023 ini Indonesia akan melawan Thailand. Lalu seperti apa dan juga siapa yang akan didukung di dalam nanti final nanti? Oh ya, saya itu orang Indonesia ya dukung tetap Indonesia sih. Kalau masalah skor sih mungkin beda-beda tipis 2-1 lah. 2-1 ya, nggak lebih dari itu? Nggak lebih, kayaknya agak berat lawannya Thailand. Tapi kan saya tetap orang Indonesia, pilih Indonesia. Ya, Garuda di dadaku ya Pak ya. Iyalah. Apa nih pesan dan juga semangat untuk timnas yang nanti akan di Semangat Asia dan Games? berjuang, jangan kalah mental. Itu aja. Oke, selamat ya. Selamat kembali lagi beraktivitas untuk bapak-bapak semua. Terima kasih atas waktunya. Nah, pemirsa melihat antusias dari masyarakat ini sangat tinggi untuk menyambut SEA Games nanti di babak final melawan Thailand, di mana memang ini sudah 4 kali Indonesia memperebutkan nantinya untuk medali emas di ajang sepak bola dunia tahun 2023 ini. Tentunya kita akan terus ini pemirsa memberikan dukungan untuk timnas Indonesia untuk nantinya berlaga ataupun bermain dalam ajang sepak bola untuk memperebutkan medali emas dan juga membawa harum nama Indonesia di dunia olahraga. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, dan kita harus yakin hari ini kita pasti akan menang. Kembali ke studio Ken Ane. Baik, terima kasih Rehana Meizia dan juga semangatnya dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita malam hari ini. Kita akan kembali berbincang dengan Kak Intan, Pak Zukran dan juga Pak Syariman. Kak Intan, Thailand timnya cukup kuat. Indonesia juga punya kekuatan. Kelemahan dari Indonesia juga apa sih Kak yang perlu untuk diwaspadai, dievaluasi, dan dipersiapkan untuk nanti malam? Oke, kalau Indonesia yang harus diwaspadai dan diperbaiki adalah seringnya melakukan pelanggaran ya. Kita lihat beberapa kali Indonesia sering banget melakukan pelanggaran sampai yang terakhir kemarin cukup merugikan Indonesia, harus mendapatkan kartu merah dari Pratama Arhan, dan akhirnya di laga penting kali ini Arhan nggak bisa ikut main menghadapi Thailand. Dan juga Indonesia sering sekali gampang mudah tersulut emosi. Untuk adik-adik kita mudah-mudahan bisa menjaga emosinya, jangan sampai terprovokasi karena takutnya nanti itu juga akan menjadi salah satu strategi dari tim lawan untuk bisa memprovokasi Indonesia dan jangan sampai lengah di situ. Nah, tapi bukan berarti kan Thailand juga nggak punya kelemahan ya. Thailand itu kalau kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir mereka cukup lemah dari umpan-umpan terobosan. Mungkin itu yang bisa dimanfaatkan bagi Indonesia. Apalagi Indonesia punya gelandang-gelandang serang yang cukup kreatif. Di sana ada Witan, ada juga Fajar, dan juga kita punya striker yang mumpuni, Sananta, dan juga ada Taufani juga pasti ya di sana yang bisa membantu serangan. Mudah-mudahan Indonesia bisa optimis dan bisa mencetak gol lagi di laga final kali ini. Amin. Nah, kalau dari Pak Syariman, ayah dari Sananta sendiri, Pak Syariman, kebiasaannya Ramadan Sananta kalau akan berlaga ini apa sih? Kebiasaan beliau setiap mau melakukan pertandingan dia selalu dengan tidak ada kata lain mohon doa itu Pak. Anta berangkat Pak, di dalam perjalanan, dalam bus, dalam mau ke stadion dia pasti mohon doa itu Pak, dukung Anta Pak, mohon doa Anta Pak, bahasanya seperti itu. Jadi saya selaku orang tua dengan penuh rasa bangga dan penuh kemampuan doa, tidak ada kata lain selain berdoa, mudah-mudahan langkah dan niat tekad beliau itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah Pak, kalau untuk laga nanti malam sendiri, terakhir curhatannya Sananta gimana tuh Pak? Kan Thailand timnya juga cukup kuat nih Pak Syariman. Saya tanamkan tadi kalau memang bahwa ini tim membawa Garuda Muda, saya juga berharap kalau bermain ini tidak mengedepankan individu dan main cantik, main sportivitas dikedepankan, dan juga saya juga berharap sekali bahwa tingkatkan niat juang dan tingkatkan rasa juara itu. Mudah-mudahan itu kesampaian Bu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau Pak Syariman sendiri sebagai orang tua melihat kepercayaan diri Sananta saat ini kira-kira gimana nih Pak untuk laga nanti malam? Nampaknya sudah semakin percaya dirinya bertambah nih Sananta. Sangat optimis. Saya selaku orang tua dan yakin bahwa kalau kemarin di saat melawan Vietnam mereka Sananta sendiri kurang berhasil, tidak berhasil menciptakan gol. Saya anggap hari ini mungkin dia dapat menciptakan gol yang tertunda di saat
melawan Vietnam kemarin. Oke, baik, luar biasa support dari orang tua. Kalau dari Pak Zukran, Pak Taufani, ini ada cerita-cerita khusus nggak sih untuk persiapannya nanti malam Pak melawan Thailand setelah kemarin di Vietnam nih kan juga cukup alot nih. Ya, Taufani cerita-cerita khusus sama saya sih enggak. Kadang-kadang dia kalau dia nelpon ya cuma Pak, kami menang Pak, gitu. Ya alhamdulillah. Ternyata Allah merestui doa-doa kita semua. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ayahanda Ramadan Sananta. Kasih semangat anak kita, mental berjuangnya harus tingkatkan. Ya, jangan sampai ada ego di antara sesama. Artinya main kolektif dari timnas Indonesia ini sangat bagus sekali, di mana ada peluang di situ yang lebih diutamakan. Saya pikir sebagai orang tua, kita berharap anak-anak kita ini nantinya yang akan berhadapan dengan Thailand tentu memberikan yang terbaik untuk negara kita, negara Indonesia tercinta ini. Demikian. Oke. Pak Zukran ini pemain bola juga, Pak Zukran ya? Iya, dulu waktu. Ya. Oh gitu, jadi sang anak sering ya Pak ya bertukar juga ilmu, meminta nasihat gitu Pak? Iya, sering. Kadang-kadang kan waktu kecilnya umur 8 tahun sudah kita bawa ke lapangan. Saya main bola kemana-mana, saya ajak dia gitu. Saya buat dia cinta sepak bola dari kecil. Saya buat dia cinta sepak bola, kemudian saya bentuk dia menjadi pemain bola. Kemudian saya carikan dia wadah atau tempat yang memang dia dapat pendidikan khusus dari sepak bola. Alhamdulillah kemarin anak saya disekolahkan di SPOI Kalimantan Timur di Samarinda. Oke, Pak Zukran, ada nggak sih cerita cita-cita dari Taufani nih nanti kalau malam ini bisa berhasil mengalahkan Thailand, cita-citanya atau janjinya sendiri apa sih Pak? Ada nggak cerita soal itu? Kalau cita-citanya ada, bahkan ada. Setiap anak-anak itu tentu ingin membahagiakan orang tuanya. Itu aja dia. Ya, Bapak, saya ingin membahagiakan Bapak. Itu. Saya nggak tahu bentuknya membahagiakan. Kalaupun dia tidak mencetak gol atau dengan orang lain, tapi itulah kerjasama teman-teman Taufani di tim. Dengan keberhasilan ini pun Taufani sudah memberikan saya kebahagiaan. Begitu. Luar biasa. Kak Intan mungkin juga sebagai penutup optimisme untuk nanti malam presentasinya angkanya akan seperti apa? Kalau angka optimisnya Indonesia bisa menang tipis 2-1 dari Thailand ya. Cuman kalau memang nanti sulit banget kondisinya, Thailand juga kuat, bisa jadi imbang dulu, terus extra time dan ada adu penalti, tetap Indonesia yang juara. Tetap Indonesia juara. Kita sama-sama berdoa Garuda Muda pasti bisa. Kak Intan, Pak Zukran, dan juga Pak Syariman. Terima kasih orang tua dari para pemain luar biasa di Timnas U22. Kita semua sama-sama berdoa ya Kak untuk laga nanti malam di SEA Games 2023. Vena, sudah siap? Nonton bareng kita nanti nonton malam. Bareng dan jangan lupa ya, jadi jangan cuma fokus di tiket konser Coldplay, tapi nanti malam harus juga sama timnas. Besok pagi juga tetap. Oke, tetap. Informasi tadi dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.